Halo semuanya, selamat datang kembali di Bitkom Plaza Jember. Kali ini di samping saya sudah ada laptop. Laptop apa ini? Laptop apa ini, Mas? A1502ZA. Oh, oke. Ini dia adalah laptop Asus VivoBook 15 A1502ZA. Sebuah laptop touchscreen yang terbesar untuk saat ini, yang masih ada di pasaran ya. Ya Mas ya? Bener ya? Apa sih kelebihan dari laptop ini dan apakah laptop ini worth it untuk kalian? Yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Oke, kita bahas dari desainnya dulu. Laptop ini itu memiliki desain clamshell. Clamshell itu ya laptop seperti laptop kebanyakan, tapi kan ini touchscreen. Kok modelnya clamshell? Biasanya kan 2-in-1 detachable yang bisa dilepas, tapi ini laptopnya clamshell karena laptop ini nggak bisa dilipat. Hinge-nya atau engselnya ini cuman bisa diputer atau dibuka sampai 180 derajat aja. Karena layarnya yang besar ini, menurut saya kalau misalkan layar touchscreen sebesar ini dipakai di mode tablet, itu kayak kalian bawa talenan guys, karena besar gitu. Kemudian materialnya itu pakai polikarbonat dan juga beratnya 1,7 kg dengan tebal 1,9 cm. Jadi udah lumayan ringan, nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu tebal. Di bagian layarnya sendiri seperti yang disebutkan, ini adalah layar 15,6 inci yang touchscreen. Jadi di pasaran sekarang masih belum ada tuh layar laptop lain yang besarnya 15,6 inci dan touchscreen. Layarnya ini sudah beresolusi Full HD atau 1920x1080 dan juga menggunakan panel IPS level. Iya, IPS level, setara dengan IPS. Untuk rasio dari layarnya masih menggunakan rasio layar yang lama, yaitu 16:9 dengan refresh rate layar 60 Hz. Jadi jangan berharap ini refresh rate yang tinggi. Terus kemudian untuk color gamutnya sangat disayangkan lagi karena Asus lagi-lagi medit karena menggunakan color gamut 45% atau 62, berapa Mas? 62,5% dong. Oh iya. 62,5% sRGB. Jadi ya sayang sekali lah, layar laptopnya udah touchscreen gede tapi masih menggunakan color gamut 45% NTSC. Lanjut ke bagian keyboardnya. Laptop ini udah menggunakan keyboard full size yang juga sudah dilengkapi dengan backlit berwarna putih dengan 3 level kecerahan dan juga ada numeric key atau tombol kalkulator ya sebutannya. Ya, yang biasa dipakai untuk nulis angka-angka biar lebih mudah. Dan kemudian di bagian touchpad-nya sendiri, dia itu letaknya sejajar dengan tombol spasi dan sudah dilengkapi dengan fingerprint reader, dimana fungsinya adalah sebagai keamanan dari laptop yang satu ini. Dan ditambah lagi, tadi lupa bahas, di bagian atas layarnya itu ada webcam 720p yang juga dilengkapi dengan privacy shutter, atau Asus menyebutnya itu dengan istilah physical webcam shield atau penutup fisik. Ya itu pokoknya ya, penutup fisik dari webcam. Nah, di bagian permukaan daripada laptopnya, nah di bagian sini nih, di bagian yang menghadap ke kita, di bagian apa namanya, palm rest, kemudian keyboard dan lain sebagainya, itu Asus memberikan sebuah, bukan teknologi sih, sebuah apa ya, tambahan bisa disebut fitur, yaitu antibacterial guard, di mana klaim Asus menyebutkan permukaan dari layar ini itu bisa menghambat pertumbuhan daripada bakteri sampai 99%. Masya. Ya Mas, ini beneran karena sudah ada sertifikat dari ISO berapa gitu loh, yang memang membuktikan kalau permukaan dari laptop ini itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri E. coli sampai 99% selama 24 jam. Wah. Dan untuk I/O portnya sekarang, colok-mencoloknya itu lumayan lengkap di sini. Di bagian sebelah sisi kanan itu ada port charger atau DC-in, kemudian HDMI 1.4, ada 2 kali USB 3.2 Gen 1 Type A, ada 1 kali USB 3.2 Gen 1 Type C, dan juga 3,5 mm combo jack. Ini ditumpuk semuanya di sebelah kanan guys, jadi ya yang banyak colokannya ada di sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kiri cuman ada USB 2.0 Type A, cuman satu itu aja. Dan ada juga LED indikator plus
ada pembuangan udara panas untuk mengalirkan udara atau airflow dari dalam keluar. Itu ada di sebelah kiri semuanya. Oke, jadi selanjutnya kita bahas bagian dalemannya. Nah, di dalemannya ini khusus yang kita bahas ini adalah yang menggunakan Core i3 generasi 12 atau Core i3 1215U dengan 6 core dan juga 8 thread yang terdiri dari 2 performance core dan juga 4 efisiensi core. Kemudian untuk RAM-nya sendiri dia menggunakan RAM 4GB DDR4 3200. Ya, 4GB ini Mas. Tapi tenang, masih ada yang namanya slot memori untuk upgrade-nya. Sedangkan untuk storage-nya itu menggunakan SSD M.2 PCIe Gen 3 dengan kapasitas 512GB yang memiliki kecepatan yang ya itu maksudnya. Jadi untuk kecepatan read-nya itu mencapai 2945 MB per second, sedangkan untuk write-nya itu cuma di angka 1575 Mbps. Jadi dari segi storage ini ya lumayan lah dibandingkan masih pakai SSD SATA, masih mending pakai ini. Tapi sebenarnya masih ada yang lebih kencang. PCIe Gen berapa Mas? 5. 4 dong, 5 belum dong. Dan kemudian di bagian grafiknya, nah ini karena ini adalah Intel Core i3 generasi 12, ya udah untuk grafiknya dia pakai Intel UHD atau Graphic Integrated Intel UHD dari Core i3 generasi 13-nya. Kalau kalian pengen yang Intel Iris, pilih yang versi menggunakan Intel Core i5 dan juga Core i7. Ada kok di luar sana. Tapi kita bahas yang versi paling rendahnya karena harganya yang lebih merakyat pastinya. Sedangkan untuk baterainya sendiri itu menggunakan baterai 42 Wh 3 sel lithium ion. Dan chargernya itu memiliki daya 45 watt. Jadi ya dengan kapasitas baterai seperti itu dan juga charger yang nggak terlalu besar, udah cukup lah. Nggak terlalu lama dan juga nggak terlalu cepet untuk ngisinya. Nah, sekarang tiba saatnya kita masuk ke hasil tesnya. Jadi seperti biasa di semua produk Asus itu ada yang namanya My Asus. Dimana di situ teman-teman bisa men-setting performa dari laptop ini itu dengan 3 mode performa. Ada mode silent, ada mode balance atau auto atau standar. Ada juga mode yang paling tinggi itu mode performance. Nah, untuk uji kali ini saya menggunakan 2 mode testing aja, mode silent dan juga mode performance. Dan memang benar ada perbedaan antara mode silent dan juga mode performance yang dimana perbedaannya juga lumayan tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pengen performa dari laptop ini tuh maksimum, ya diubah aja ke mode performance dengan catatan harus pakai charger plus suara dari fan-nya itu lumayan bising. Kalau misalkan teman-teman pengennya itu baterainya hemat, suaranya nggak bising atau silent, ya modenya mode apa masih? Oke, mode silent gitu. Mode jangan rame. Untuk suhunya gimana sekarang? Suhunya kira-kira haredang, haredang. Oke, untuk suhunya seperti biasa, suhunya kita looping R23 selama 30 menit dan juga di 2 mode silent dan juga mode performance. Untuk mode silent itu di awal-awal bisa mencapai 79 derajat yang lumayan cukup panas dan kemudian diturunkan rata-rata menjadi 70 derajat. Dan di sini untuk mode performance agak sedikit fluktuatif ya teman-teman. Di awal itu mencapai 88 derajat, kemudian turun menjadi sampai ada yang sampai 40 di 60-an lah. Kemudian ada peak lagi di angka-angka 76 78 derajat dengan rata-rata suhu di 70 derajat. Kemudian untuk uji grafisnya ini sebenarnya agak sedikit memaksakan teman-temannya. Karena kan ini pakai Intel UHD, tapi kita coba untuk mengukur daripada kemampuan grafis di Intel UHD yang dipakai di prosesor atau di laptop yang satu ini. Jadi di sini ketika kita membuka 3D Mark Time Spy itu tidak jalan sama sekali teman-teman. Yang jalan itu adalah Firestrike. Dia mendapatkan graphics score 1781 dan kemudian di Netrate laptop ini mendapatkan graphics score 7224. Dengan skor yang memprihatinkan seperti itu, ya laptop ini memang bukan diperuntukkan untuk main game ya. Jadi nanti mungkin nggak ada tes gaming di sini. Ya. Emang sih sebenarnya, cuman ya kasihan Mas laptopnya Mas. Nanti meledukan ini kan kita kan ya bukan punya kita gitu ya. Jadi ya sudah ya. Yang penting teman-teman tahu gimana performa daripada laptop yang satu ini. Dan selanjutnya
kita masuk ke pengujian yang memang benar-benar menggunakan aplikasi. Apakah tadi kan software sintetis itu kayaknya kurang tuh performanya. Nah, apakah di software benchmark sintetis itu akan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya dari laptop yang ini? Di laptop yang satu ini, ketika kita menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2020 dengan project 11 menit 58 detik dan basic cutting dan juga coloring, render di YouTube Full HD itu memerlukan waktu kisaran 40 detik saja. Gimana? 40 detik. Oh, salah teman-teman. Jadi waktunya adalah 45 menit. Ya namanya juga grafisnya kan kurang ini Mas. Dan untuk blendernya, blender BMW 27 seperti biasa itu membutuhkan waktu 6 menitan. Nah, untuk blender ini lumayan lah ya untuk performanya. Cuman saran saya, karena performa dari grafis laptop ini itu yang sudah teman-teman lihat tadi di 3D Mark maupun dari render video pakai Adobe Premiere itu dan di blendernya juga, saran saya laptop ini jangan dipakai untuk kebutuhan desain grafis yang berat-berat. Misalkan teman-teman pengen editing video itu bisa mungkin menggunakan software yang lebih ringan seperti CapCut. Jadi pakai CapCut bisa atau pakai apa namanya Mas? Filmora. Nah, itu lebih ringan daripada Adobe Premiere. Mungkin di situ bisa lebih mendapatkan performa yang lebih kencang. Nah, terus laptop ini untuk siapa? Jadi Asus VivoBook 15A 1502ZA ini cocoknya untuk teman-teman yang mungkin butuh laptop layarnya gede, 15,6 inci, Full HD dan plus touchscreen, nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu berat, bisa sharing konten dengan enak banget ya. Ini pilihannya. Sharing kontennya gimana? Misalkan teman-teman lagi nongkrong di cafe, ya wes tinggal gini. Coba Mas ini mempraktek Mas. Nah, jadi gini Mas. Ya. Oh, gitu. Nah, sama bisa dulu juga. Woi, Gitu. tapi mahal. Enggak lah. Ini harganya ada di angka 8 jutaan. Jadi nggak mahal dengan spesifikasi yang ditawarkan dan juga fitur yang ditawarkan. So, itu tadi adalah pembahasan mengenai Asus VivoBook 15A 1502ZA. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah atau langsung ke Instagram kita. Oh ya, jangan lupa untuk follow semua sosial media kita. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada... Sudah itu aja ya. Jadi semuanya di follow, di Facebook di follow, Instagram di follow, YouTube di subscribe, dan kemudian TikTok juga di follow biar kalian bisa dapetin informasi-informasi terbaru dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai sejauh ini. Iya apa? Tapi saya pas datang ke toko Mas. Mau tutup closing. Oh iya, saya lupa. Untuk yang malas untuk ke toko, malas keluar dan lain sebagainya, mungkin saya enak rebahan, itu langsung saja bisa ke marketplace kita, ada di Tokopedia dan juga di Shopee. Langsung aja check out di sana. Jadi teman-teman, terima kasih. Sampai sekian. Saya Afad pamir undur dan see you on the next video. Dadah, bye bye. Terima kasih.